Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang penuh kasih memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami beristirahat. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguatkan kami untuk mendengar, memahami, juga mengimani firman-Mu, serta mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12 dan yang menjadi pembimbing renungan kita dari ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menyimpan anggur yang terbaik. Tidak terbayangkan bagaimana perasaan nyonya rumah dalam suatu hajatan besar apabila kehabisan makanan atau minuman pokok yang harus disajikan kepada para tamunya. Kok bisa terjadi? Bukankah nyonya rumah sudah mempersiapkannya agar tidak malu? Ya, tapi faktanya demikian dalam pesta ini. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Mungkin karena tamu melampaui perhitungan, mungkin juga karena ada kebocoran tanda petik oleh penyedia atau oleh para pelayan. Dan mungkin lagi ada beberapa tamu mengkonsumsi melebihi jatah yang seharusnya. Dan satu lagi yang sering terjadi, ada tamu yang langsung operasi Tupperware. Tahu kan Bu? Itu yang suka memasukkan makanan atau minuman ke wadah yang sudah dipersiapkannya dari rumah, lalu dimasukkan ke tasnya. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Lepas dari apa penyebabnya, tetapi yang pasti jika terjadi sedemikian, tentu bisa membuat hati nyonya rumah tidak tenteram, gusar, cemas. Wajah bisa berubah total dari tadinya yang ceria menjadi keriting, panik. Bagaimana harus mendatangkan bahan minuman dalam waktu singkat supaya tetamu kebagian. Namun kejadian dalam nas ini sungguh berbeda.
Sebelum nyonya rumah tahu bahwa bahan pokok minuman dalam pestanya, ada seorang ibu yang memperhatikannya. Dia bukan mau operasi Tupperware, tetapi melihat ke tempat para pelayan. Saat itu dia tahu bahwa para pelayan kekurangan anggur untuk disajikan kepada tetamu. Lalu tergerak hatinya. Dia mengatakan kepada anaknya, yaitu Yesus yang ikut serta bersama murid-muridnya ke pesta itu. Apa yang dia lihat kebutuhan nyonya rumah diberitahukan kepada Yesus. Dan merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi. Ibu ini belum pernah melihat sesuatu mujizat dari Yesus. Namun dalam keyakinannya, ketika ada kebutuhan yang sangat penting bagi keluarga yang mengundang mereka, dia beritahukan kepada Yesus. Entah dia berpikir bahwa Yesus dan murid-muridnya bisa memperolehnya dari tempat terdekat untuk disajikan oleh para pelayan pesta. Dan mendengar jawaban Yesus bahwa waktunya belum tiba, tentu pemberitahuan ibu ini kurang tepat. Tetapi respon kemudian, di mana ibu ini berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Merupakan suatu keyakinan bahwa Yesus akan berbuat sesuatu kepada mereka yang sangat membutuhkan, yaitu bahan minuman agar tidak malu. Benar Bapak Ibu Saudara, Yesus berbuat sesuatu dengan menyuruh para pelayan mengisi 6 tempayan air pembasuhan kaki. Tentu para pelayan ini pasti heran. Mereka butuh anggur, tetapi mereka disuruh mengisi air ke tempat air pembasuhan kaki. Namun mereka kerjakan. Sesudah itu mereka disuruh mencedoknya dan menyajikan kepada pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta ini pun heran karena yang diminumnya bukan air, melainkan anggur murni. Ketakjuban hatinya atas apa yang dia cicipi itu, dia berkata kepada mempelai, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pemimpin pesta, demikian juga mempelai atau pemilik hajatan, tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi pengakuan bahwa apa yang dinikmati tetamu, yaitu anggurnya yang baik sampai sekarang, tidak berkurang nilai dan volumenya. Tentu dengan pernyataan itu, pemilik pesta akan tenang dan senang menikmati proses pestanya. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang di luar pengetahuannya membuat keadaan pestanya penuh dan tetap sukacita sampai akhirnya. Dan itu adalah berkat permohonan seorang ibu yang kenal dan percaya bahwa Yesus dapat berbuat untuk tidak mempermalukan nyonya rumah pesta. Itu terjadi karena dia orang yang taat melakukan apa yang disuruh Yesus, sehingga yang mereka lakukan itu menjadi sajian yang memelihara sukacita majikan mereka. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah ada dalam hati kita masing-masing perhatian seperti ibu ini, melihat apa yang menjadi kebutuhan nyonya rumah pesta dan mau melengkapinya? Apakah dalam hati ada ketaatan seperti para pelayan ini, melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, walaupun itu agak berbeda dari kebiasaan, di mana kebutuhan adalah anggur,
tetapi disuruh mengisi tempayan pembasuhan kaki. Namun kita lihat ketika taat kepada perintah Yesus, suatu mujizat terjadi agar yang kekurangan tidak dipermalukan. Dan ingat, kita yang mengundang Yesus dalam setiap aktivitas kita pun tidak akan dipermalukan, tidak akan dibuat gelisah, karena Dia yang punya kuasa ada bersama dengan kita. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih pada malam ini Engkau ingatkan kami bahwa siapa yang memperdulikan orang yang membutuhkan di dalam keyakinan kepada Yesus Kristus itu akan terpenuhi, akan diberikan oleh Tuhan. Dan ingatlah selalu untuk mengundang Yesus di dalam aktivitasmu. Terima kasih, berkati kami malam ini ya Bapa dalam istirahat malam kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang kurang sehat, berilah mereka kelegaan ya Tuhan. Terima kasih, lindungi kami Tuhan dan beri kesegaran besok untuk boleh bekerja dengan baik. Terpuji Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selamanya. Amin.